Di sini saya sudah terkoneksi dengan WiFi STB-nya, guys. Nah, selanjutnya kita akan coba speed test dengan keadaan modem ditaruh di. Selamat datang di Kairang Channel. Kali ini kita unboxing paket lagi. Ini adalah kiriman dari customer kita di Shopee atau di Telegram ya. Nah, ini adalah sebuah STB yang dimana STB ini masih original. Nah, kita nggak tahu kendala STB ini apakah masih ori atau udah di rot atau malah soft brick dan lain-lain kayak gitu ya. Tapi kayaknya kalau soft brick sih enggak. Nah, bungkusnya sangat menawan ya, menggunakan bungkus susu ya, tapi ternyata dalamnya itu STB guys ya. Ini masih original guys. Nah, kita akan coba lihat dulu apakah ini benar-benar masih normal, artinya masih nampil di layar. Kemudian bagaimana kondisi firmware-nya, apakah masih standar dari pabriknya atau udah di rot bahkan kayak gitu ya. Jadi kita cek dulu guys. Oke, di sini saya testing menggunakan monitor komputer ya. Kalian bisa tes dengan TV kalau nggak punya monitor, sama yang penting HDMI ya, atau pakai RCA bisa. Nah, di sini ternyata tampilnya itu udah jelas banget bahwa STB ini udah di rot kayaknya ya. Jadi udah pakai custom firmware, bukan bawaan dari pabrikannya ya. Nah, kita akan cek lebih lanjut untuk meyakinkan apakah benar-benar sudah di rot. Dan di sini ternyata udah ada terminal emulator dan super user. Jadi artinya ini udah di rot guys. Ya, berhubung ini udah di rot, maka kita nggak perlu rot lagi, tetapi kita langsung aja burning firmware OpenWrt di micro SD guys. Jadi ini adalah rezeki karena kita menghemat proses dan waktu guys. Oke, untuk tutorialnya adalah sebagai berikut. Jadi untuk selanjutnya kita akan bikin firmware OpenWrt-nya di micro SD guys. Nah, micro SD ini sebaiknya kelas 10 dan kemudian untuk card reader-nya itu 3.0 ya. Saya menggunakan 3.0 kenapa? Supaya cepat transfer datanya. Oke, setelah kita dicolokin ke komputer, kita cek dulu guys apakah udah masuk atau udah kebaca apa belum. Nah, ternyata udah ya, ada di drive E. Nah, setelah di drive E, kita minimize aja, kemudian kita buka aplikasi yang namanya Balena Etcher guys. Nah, di Balena Etcher seperti biasa kita klik flash from file. Kita udah sediakan firmware HG680, select target, ini ya, select flash. Oke. Nah, kita tunggu prosesnya sampai selesai. Nah, fungsinya kelas 10 micro SD, kemudian card reader kelas 3.0 yaitu pada bagian burning seperti ini. Jadi kalau kalian menggunakan yang namanya card reader 3.0 dan micro SD kelas 10, maka proses burningnya akan lebih cepat guys. Itu bedanya jauh banget guys. Aku udah pernah pakai card reader yang harganya 2000-an atau 5000-an itu, yang entah kelas berapa, itu buat burning saking lamanya guys, hampir 15-20 menit. Nah, setelah aku ganti pakai card reader yang 3.0, itu paling nggak sampai 5 menit lah ya. Nih, baru sedikit aja udah dapat segini kayak gitu ya. Itu pentingnya kenapa alat kita untuk flashing itu harus yang terbaru 3.0 kayak gitu misalnya. Nah, kemudian masalah kartu memori kenapa harus kelas 10, supaya nanti saat akses menu di STB itu cepat responsif. Dan biasanya kalau kita pakai nggak pakai kelas 10 itu filenya biasanya korup guys. Jadi udah di burning gagal di tengah jalan. Nah, itu biasanya dari micro SD-nya yang kurang bagus kayak gitu ya. Nah, proses ini kita tunggu karena udah hampir selesai, udah dapat setengah lebih ya. Kita tunggu, kita percepat videonya guys. Udah berhasil guys. Nah, kalau udah berhasil ada notifikasi di aplikasi Balena Etcher yaitu flash complete guys. Nah ya, jadi ini akan kita lepas kayak gini ya. Nah, kemudian kalau udah, kita akan coba pasang di STB nya guys. Nah, udah ya, ini udah kita pasang. Kemudian kita akan lakukan ganti bootloader dengan cara di super user ya. Pokoknya ikutin aja. Ini kebetulan karena udah di root ya. Kalau belum di root kita flashing pakai UBT. Ini karena udah di root, jadi kita tinggal atur bagaimana supaya STB ini bootingnya ke micro SD kayak gitu. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang saya colokan ke TV atau ke monitor terserah ya. Nah, ini udah booting di Androidnya dan dengan posisi micro SD nya udah tertancap di STB guys.
Nah, kita tunggu sampai dia itu masuk menu ya guys ya. Mantap, bagus ini ya, firmware-nya bagus ini. Indonesia maju ya, mantap sih. Nah oke, kita udah berada di tampilan STB awalnya. Kita langsung aja ganti bootloadernya ya guys ya. Kita buka aplikasi, sorry salah. Kita cari aplikasi terminal emulator guys. Terminal emulator ada di sini. Nah langkah yang pertama kita akan izinkan akses root dulu guys ya. Kita akan izinkan akses root, kemudian kita akan reboot update. Nah kalau HG680p itu gampang banget sih, beda sama B860. Cuma bedanya kalau HG itu proses flashing ke Android rootnya itu yang susah karena cocok-cocokan firmware, beda sama B860. Nah kita tunggu, ini belum masuk rupa-rupanya ya. Apakah ini udah root apa belum guys ya? Ternyata belum ada respon guys. Nah ternyata agak lama memang ya guys ya. Nah kita lanjut, kita klik SU. Nah setelah SU kita reboot update guys. Nah, jadi ternyata lama ya, kirain tadi error. Kalau error ya terpaksanya kita lakukan flashing ulang ya guys ya. Reboot update, oke, enter ya. Nah ini adalah proses dimana nanti STB dia akan booting ke micro SD, maka dia akan muncul tulisan-tulisan kayak script log kayak gitu ya di layar, perhatikan. Nah ini udah jadi OpenWRT guys. Nah langkah selanjutnya kalau udah kayak gini kita tunggu ya, kita tunggu sampai ada WiFi baru muncul di HP kita guys. Nah ini istilahnya lagi booting ya, booting ke OpenWRT nya, sambil nunggu kira-kira 2-3 menit atau 5 menit kita sambil scan di HP kita apakah ada WiFi baru muncul terdeteksi. Nah kalau misalnya muncul berarti WiFi dari STB ini guys, karena ini firmware-nya udah support WiFi on ya. Nah ini udah selesai untuk membuat STB jadi OpenWRT. Langkah selanjutnya kita tinggal lakukan yang namanya konfigurasi. Oke guys, jadi kita udah ambil handphone Android ya. Ini STB yang udah kita jadikan OpenWRT ini masih terhubung dengan baterai atau adaptor. Nah seperti yang aku bilang tadi, kita ambil HP kemudian kita lacak apakah udah ada WiFi baru terdeteksi guys. Kalau udah ada WiFi baru terdeteksi berarti ini udah jadi lah. Ini ya udah ada namanya Rere STB, kita koneksikan aja. Nah ini kita udah terkoneksi ke STB OpenWRT yang ini guys. Nah kalau udah kita lanjut ke konfigurasi. Nah jadi saya itu udah siapin file backup ya, jadi ini supaya artinya supaya kita kalau nyeting itu gampang ya guys ya. Nah kita ganti adminnya dulu guys. Nah kita ganti nama adminnya dulu. Oke, kita kalau udah tinggal masuk ke config manage, kita akan restore backup supaya kita nyetingnya gampang. Jadi aku udah siapin backup ya guys ya. Nah ini udah aku siapin backupnya. Kemudian kita upload guys, kita upload, kita tunggu ya guys ya. Sampai di sini tuh muncul notifikasi sukses guys.
Oke, nah ini successful ya. Nah ini config-nya udah ada 2, yang nggak kepake kita remove aja ini ya. Kita remove, kemudian kita buka open class, kita coba enable guys. Ya walaupun sebenarnya ini belum bisa dipakai karena belum dicolokin modem, tetapi kita cuma tes aja apakah backupnya udah kepasang sempurna. Nanti kalau udah kita tinggal ganti akun sama pasang modem, kita testing guys. Kemudian lakukan setting-setting nama wifi dan lain-lain sesuai dengan keinginan kita ya guys ya. Nah ini gampangnya pakai backup dari Carrier Active itu, tinggal langsung pakai aja ya guys ya. Nah ini kita nggak perlu pusing nulis DNS dan lain-lain. Nah ini ya. Nah ternyata udah masuk ya guys ya, udah masuk. Tinggal kita nyeting akun supaya ini aktif, ini karena pakai akun yang nggak aktif jadi nggak keluar ping dan juga belum dipasang modem ya guys ya. Nah kita tutup. Setelah itu kita tinggal ganti-ganti nama wifi guys. Nah ini aku akan skip, kemudian nanti aku langsung ke proses pengetesannya aja ya guys ya. A few moments later. Oke, jadi ini udah aku lakukan konfigurasi ya guys ya. Ini STB-nya, ini modemnya menggunakan HP sementara. Nah, dan di sini saya sudah terkoneksi dengan WiFi STB-nya guys. Nah, selanjutnya kita akan coba speed test dengan keadaan modem ditaruh di HP di dalam rumah seperti ini. Kira-kira dapat speed berapa ya? Nah, nanti ini bisa dioptimalisasikan lagi dengan menambah antena eksternal atau menaruh modem di tempat yang sinyalnya itu gampang kayak gitu ya. Nah ini cuma sebagai gambaran aja. Nah ini udah work ya. Nah jadi dengan posisi HP digeletakin di situ itu dapat speed segini ya, karena ini mungkin trafiknya lagi agak bagus jam segini ya, lumayan ya. Ini kalau cuma dipakai satu rumah insya Allah sih udah lancar banget ya. Untuk pribadi maksudnya kayak gitu ya. Nah, ya jadi proses merubah STB Android menjadi OpenWrt HG680p ini udah selesai guys ya. Sampai di sini selanjutnya kita tinggal yang namanya mungkin nyeting nama wifi, ganti sandi dan lain-lain kayak gitu ya. Jadi ini udah siap pakai, tinggal colok modem, nanti kita kirim balik ke yang punya guys ya. Jadi buat kalian mungkin yang lagi cari VPN premium, jasa root atau mau beli STB OpenWrt, silahkan nanti langsung aja mampir di toko Carrier Active. Sekian video kali ini, sampai ketemu di video selanjutnya dan bye bye.